Untuk alat dan bahan kita perlukan, yang pertama itu adalah rangkaian listrik, sudah saya rangkai seri. Yang kedua juga kita membutuhkan besi, kita juga membutuhkan kayu, pensil, penghapus, sendok, plastik, kertas, kemudian kita juga membutuhkan air keran dan juga air garam. Jadi ada rangkaian dan juga ada benda-benda yang akan kita coba, mana yang mengandung listrik atau mengantarkan listrik, mana yang bukan penghantar listrik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Hasanah Kurota Ayun dari UT Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yakni arus dan juga tegangan listrik. Pada kesempatan praktikum kali ini, untuk praktikum arus dan juga tegangan listrik ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri yang sudah saya susun di sini ya. Kemudian untuk beberapa bahan yang akan kita uji cobakan, yang pertama ada besi, kemudian ada kayu, kemudian ada plastik, ada pensil, penghapus, tembaga, kawat tembaga, kertas, sendok, dan juga air keran. Di sini saya juga sudah membawa air garam ya, sudah kami campurkan dengan garam. Dan juga tidak lupa saya membawa buku praktikum untuk mencatat hasil pengamatan pada praktikum kali ini. Langsung saja kita akan menuju ke praktikum dengan mencobakan satu persatu bahan apakah mengandung arus dan tegangan listrik. Kita akan melihat dari bahan-bahan yang sudah saya sediakan apakah mengandung konduktor ataukah tidak mengandung konduktor atau bisa dikatakan sebagai isolator. Untuk bahan yang pertama adalah besi. Kita akan cobakan apakah besi termasuk mengandung konduktor ataukah tidak. Kita coba. Ketika nanti lampunya menyala berarti ini konduktor, ketika lampunya mati berarti ini bukan termasuk konduktor. Besi, kita bisa lihat di sini lampunya menyala, berarti besi merupakan konduktor. Bahan yang kedua adalah kawat tembaga. Kita akan cobakan. Kita coba apakah lampunya menyala. Kawat tembaga di sini termasuk konduktor karena kita bisa melihat lampunya menyala. Untuk bahan yang ketiga adalah sendok. Kita akan melihat apakah sendok termasuk konduktor atau tidak. Apakah nanti lampunya menyala atau tidak. Kita coba. Sendok merupakan konduktor, kita bisa melihat lampunya menyala. Selanjutnya kita akan mencobakan kayu. Kita coba apakah kayu termasuk konduktor atau tidak. Kita bisa melihat di sini lampu tidak menyala, berarti kayu bukan termasuk konduktor. Kita berganti menuju ke karet penghapus. Apakah karet penghapus termasuk konduktor ataukah tidak? Kita bisa melihat di sini lampu tidak menyala ketika kita hubungkan dengan yang namanya karet penghapus. Berarti karet penghapus bukan termasuk konduktor. Selanjutnya adalah mata pensil. Kita akan melihat apakah mata pensil termasuk dalam konduktor ataukah tidak. Kita bisa melihat di sini mata pensil atau grafit ini adalah konduktor karena lampunya menyala. Kita akan mencoba ke bahan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kertas. Di sini saya sudah menyediakan kertas. Saya coba sini ya. Kita bisa melihat di sini lampu tidak menyala, berarti kertas bukan termasuk konduktor.
Selanjutnya kita akan mencobakan tas plastik. Di sini saya bawa plastik. Kita coba 1, 2, 3. Plastik bukan termasuk konduktor karena lampu tidak menyala. Selanjutnya adalah air keran ya, air keran terlebih dahulu. Kita cobakan, kita masukkan ya. Kita coba lihat apakah air keran termasuk konduktor. Kita lihat di sini lampu tidak menyala, berarti air keran bukan termasuk konduktor. Yang terakhir, kita akan mencobakan air garam. Kita masukkan ke air garam. Di sini airnya sudah saya campur dengan garam. Kita akan melihat apakah air garam termasuk dalam konduktor. Kita bisa melihat di sini lampu menyala, berarti air garam termasuk konduktor. Demikianlah beberapa bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Untuk bahan yang termasuk dalam konduktor antara lain 1, ada kawat besi, 2, ada kawat tembaga, kemudian ada sendok dan juga grafit atau mata pensil, dan yang terakhir ada yang namanya air garam. Untuk yang selainnya seperti kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan juga air keran bukan termasuk dalam konduktor. Demikianlah praktikum arus dan juga tegangan listrik pada pertemuan kali ini, pada praktikum kali ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk percobaan kedua kita akan melakukan percobaan yaitu tentang tegangan listrik. Pada percobaan 2 kali ini kita akan melakukan percobaan terkait tegangan listrik. Nanti di sini kita akan melakukan percobaan dengan 2 lampu yang kita susun secara paralel dan juga 2 baterai yang kita susun secara seri. Pada percobaan pertama, percobaan tegangan listrik, kita bisa melihat saya sudah merangkai. Di sini ada 2 rangkaian paralel dari lampu. Kemudian di sini ada rangkaian baterai. Di sini kita bisa melihat hanya kami hubungkan kutub positifnya saja. Untuk kutub negatif tidak kami hubungkan dengan yang namanya kabel. Kita akan melihat apakah dengan rangkaian seperti ini lampu akan bisa menyala. Kita coba 1, 2, 3. Ternyata dengan rangkaian yang seperti ini lampu tidak bisa menyala karena di sini tidak kami hubungkan kutub negatifnya. Kita akan melakukan percobaan yang kedua dan juga yang ketiga. Pada percobaan ketiga, di sini sudah saya susun seperti ini. Ada 2 lampu paralel dan juga ada 2 batu seri. Kita akan melihat apakah nyala dari lampu ini akan redup, apakah terang atau justru sangat terang dengan rangkaian seperti ini. Kita akan coba 1, 2, 3. Kita bisa melihat bahwa lampu menyala sangat terang dengan rangkaian seperti ini, yakni rangkaian paralel 2 lampu dan juga 2 baterai yang disusun secara seri. Kita bisa melihat sangat terang. Pada percobaan kedua kita akan melakukan percobaan dengan membuat ini ya, 2 rangkaian paralel. Di sini untuk lampunya sudah rangkaian paralel dan juga 1 baterai seri yang kita susun secara seri. Kita akan lihat bagaimana keterangan dari lampunya. Kita akan hubungkan sakarnya. Kita bisa melihat di sini lampu menyala terang, tapi cenderung masih redup ya, seperti itu. Demikianlah percobaan kedua terkait tegangan listrik. Kita sudah melakukan percobaan dari percobaan 1, 2 sampai ketiga. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari percobaan pertama itu lampu tidak menyala karena rangkaiannya kita bisa melihat hanya kita hubungkan kutub positifnya saja. Untuk yang kedua kita melakukan yang namanya percobaan dengan 1 baterai saja. Ternyata nyalanya terang ya, tapi masih cenderung masih redup seperti itu. Jadi untuk yang ketiga, nah ini ketika kita hubungkan yang namanya 2 rangkaian paralel lampu dan juga 2 batu berbentuk seri, kita bisa melihat bahwa lampu menyala sangat terang. Demikianlah kesimpulan dari praktikum kita kali ini dengan berbagai macam bentuk rangkaian.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.